Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bersyukur, alhamdulillah Allah SWT telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Dan kalau kita mau teliti, ternyata sebagian besar nikmat yang kita terima itu Allah berikan kepada kita tanpa kita memintanya. Sebagian orang tidak menyadari itu. Banyak mereka yang lebih terfokus pada keinginan-keinginan yang belum jadi kenyataan, sehingga tampaknya menjadi kendala untuk bersyukur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kaum muslimin untuk mengkaji salah satu ajaran di dalam Islam, yaitu ajaran tentang memaafkan, yang nanti kita kaitkan dengan tinjauan psikologi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak berinteraksi dengan orang lain untuk berbagai keperluan, mulai keperluan mungkin terkait dengan pemenuhan kehidupan sehari-hari, untuk pendidikan, bahkan untuk bisnis atau hal yang lebih luas lagi. Dan dalam interaksi dengan orang lain sangat boleh jadi kita akan mengalami dua hal. Kita mengalami kepuasan, kesenangan, kebahagiaan karena orang-orang yang berinteraksi dengan kita begitu memenuhi harapan-harapan kita. Tapi sangat boleh jadi dari sekian banyak orang yang berinteraksi dengan kita membuat kita merasa jengkel, merasa marah. Lalu kita akan memiliki emosi-emosi negatif lantaran orang lain itu melakukan kesalahan pada kita. Ada pihak-pihak yang membuat kesalahan. Dan itulah yang menjadi sumber permasalahan yang lebih besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita lihat fitrah manusia itu memang tidak bisa lepas dari salah dan lupa. Dan ini ternyata efeknya sangat besar bagi kehidupan kita yang menjadi pihak yang menjadi korban, adalah begitu. Ketika dia tidak bisa mengelola dengan tepat, bagaimana ketika dia merasa terluka atau merasa disakiti. Nah, kita bisa teliti lebih lanjut. Ternyata kesalahan yang dibuat pihak lain kepada kita itu bisa kita kelompokkan. Mulai kesalahan yang tingkatnya ringan sampai kesalahan-kesalahan yang sangat berat. Tentu yang kesalahan berat itu nanti efek psikologinya pada diri kita lebih besar. Kemudian kesalahan orang lain, pihak lain, mulai dari yang tidak disengaja sampai yang disengaja. Nah, kita bisa lihat kombinasi antara tingkat kesalahan dengan tingkat sengaja atau tidak sengajanya. Ketika ada pihak yang melakukan kesalahan, kesalahannya sangat berat. Kemudian dia melakukannya dengan sengaja. Jadi kalau kita analogikan, mungkin ini situasinya, misalnya situasi berbisnis. Ada pihak yang sangat licik, ingin mendapatkan keuntungan, lalu dia menipu. Tentu ini adalah kesalahan yang besar. Maka efeknya, orang yang mengalami licik itu, dia akan menjadi sangat marah dan sulit memaafkan. Menyimpan dendam untuk bagaimana membalasnya. Sebaliknya, kalau kesalahan itu ringan dan tidak sengaja, maka menjadi sangat mudah dilupakan. Nah, persoalannya adalah kesalahan-kesalahan yang ada itu dari lingkungan luar kita sangat banyak sekali, dan kita seringkali tidak bisa mengontrol apa yang akan orang lakukan pada kita. Maka menjadi sangat penting kita meninjau bagaimana manajemen kita untuk mengelola ketika kita merasa marah, merasa jengkel akibat pihak-pihak yang melakukan kesalahan pada diri kita. Di dalam merespon terhadap kemarahan akibat dari ada pihak yang melakukan kesalahan itu, kita bisa mengidentifikasi
Mungkin ada respon, kita sebut respon 1, respon 2, respon 3. Ada orang yang memang punya tipe sulit memaafkan. Ketika orang dia sulit memaafkan, maka boleh jadi kesalahannya mungkin tidak sangat besar, tapi dia juga tidak bisa memaafkan, dan dia akan berusaha untuk melampiaskan kemarahannya itu. Dengan melampiaskan itu dia merasa puas, mendendamnya, menunggu sampai ada kesempatan membalas. Nah, ada orang yang tipenya agak mudah memaafkan, dia bisa menahan marah dalam beberapa waktu, setelah itu dia bisa memaafkan. Dan yang ketiga ini yang mudah memaafkan, dia merasa jengkel, marah, tapi dengan cepat dia bisa menghilangkan marahnya itu. Nah, menyimpan kemarahan, kemudian dia berusaha ingin membalas, dengan kata lain itu namanya mendendam, ini ternyata punya efek yang besar terhadap kehidupan psikologis kita. Yang dari hasil riset kita bisa temukan ternyata mendendam, yaitu menyimpan kemarahan lalu ingin membalas kemarahan itu kepada pihak yang membuat kita marah, punya efek secara psikologis itu memunculkan stres. Tingkat ketertekanan yang tinggi, stres ini akan membuat hidup dia tidak nyaman, berpikir menjadi tidak jernih, interaksi dengan orang lain juga menjadi tidak nyaman. Stres ini kalau makin tinggi, dari riset-riset menunjukkan akan memicu hormon kortisol, yang efeknya ini akan sangat besar, yaitu akan menimbulkan menurunnya daya imun. Nah, pada saat kondisi COVID-19 seperti ini, orang yang tidak mampu mengendalikan stresnya, yang terpicu hormon kortisolnya, ini sungguh sangat merugikan. Yang itu dipicu oleh kemarahan, dendam yang dia miliki. Nah, tentu ini adalah hal yang perlu kita betul-betul hati-hati. Kita jangan sampai tanpa kita sadari kita menyimpan dendam itu, lalu kita memelihara stres, kemudian makin menurun daya imun kita, dan kita menjadi rentan terkena penyakit. Yang lain, dengan menyimpan dendam ini ternyata juga punya efek psikologis, hubungan interpersonal kita menjadi tidak nyaman, kerjasama menjadi tidak bisa terselenggara dengan baik. Yang mungkin dengan teman yang sungguhnya nggak ada urusan, tapi karena emosi kita menyimpan negatif, maka tidak bisa hangat. Ini tentu hal yang merugikan dalam skala yang lebih luas. Nah, pertanyaan yang penting kita cari tahu, kenapa ya orang itu sulit memaafkan? Mengapa orang itu lebih suka mendendam? Dan konon orang Jawa itu, mohon maaf ini yang dari Jawa, katanya itu termasuk tipe-tipe yang susah memaafkan. Maka kalau kita lihat topi Jogja itu, blangkon di belakang ada bulatan itu katanya ini menyimpulkan ada sesuatu yang tersimpan. Dia mungkin memaafkan di lisannya, tapi sungguhnya belum memaafkan betul. Nah, pertanyaannya mengapa dia menyimpan dendam itu? Ternyata dia menyangka bahwa mendendam, melampiaskan kemarahan itu adalah baik bagi dia. Dia sangka begitu, bahwa kalau dia sudah membalas sestimpal atau mungkin malah lebih, itu merasa puas dan itu menurut keyakinan dia baik. Ternyata tidak. Apa yang dia sangka baik menurut dia, ternyata tidak. Justru tadi, itu akan memberi efek-efek buruk pada kesehatan tubuh kita. Dan ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah SWT pada surat Al-Baqarah. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu tidak baik bagi kamu. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagi kamu. Nah, ketika marah itu, orang menyangka melampiaskan marah, mendendam itu baik, padahal tidak baik. Dan Allah sudah mengingatkan itu. Oleh karena itu, menjadi penting kaum muslimin sekalian, ketika kita terpicu kemarahan kita,
cepat kita ingat apa yang Allah firmankan. Ternyata marah, menyimpan dendam ini bukan yang baik. Kita justru tidak boleh menyimpan dendam itu. Lalu apa yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh Islam ketika kita mengalami marah? Di dalam ajaran Islam, ketika kita mengalami marah karena dipicu oleh kesalahan yang dibuat orang lain, apapun bentuk kesalahannya, berapapun level kesalahannya, ajaran Islam adalah memaafkan. Memaafkan. Di setiap tahun ada tradisi pada saat Idul Fitri itu orang bermaaf-maafan dengan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ini diucapkan secara lisan. Nah, sesungguhnya semangatnya itu adalah semangat untuk memaafkan. Tapi pertanyaannya, apakah ketika orang sudah bermaaf-maafan itu betul-betul sudah bersih di dalam kejiwaannya itu, dia sudah tidak menyimpan kemarahan dan dendam? Ternyata tidak begitu. Kita sering bisa mengamati tradisi maaf-maafan itu seringkali itu hanya lip service saja. Apalagi kalau hanya lewat WA gitu ya, copy paste kalimat minta maaf begitu, tanpa ada keseriusan untuk bisa memaafkan, minta maaf dan maafkan. Maka ini menjadi penting untuk kita tengok kembali, Ketika kita maafkan, ajarannya memang maafkan, maka harus betul-betul maafkan, tidak boleh hanya lip service saja. Nah, pada mungkin pertanyaan berikutnya, bagaimana sih tuntunan Quran terkait memaafkan itu? Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Imran, sangat jelas di sana disampaikan. Ini boleh jadi saya sebutkan hukumnya adalah wajib itu memaafkan itu. Mengapa? Karena Allah memberitahu bahwa kalau orang itu memaafkan, dia akan digolongkan sebagai orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu akan diberi hadiah namanya surga. Jadi kalau ada sesuatu yang Allah sampaikan, lalu ada konsekuensi menyenangkan, maka sesuatu ini adalah sesuatu yang sangat diwajibkan. Sebaliknya kalau melarang sesuatu, lalu disampaikan ancaman, itu berarti hal yang haram. Maka memaafkan sejatinya adalah sesuatu yang dalam tanda petik diwajibkan. Mengapa diwajibkan? Karena ketika dia memaafkan kesalahan orang, maka dia akan diberi hadiah, yaitu apa? Surga yang seluas langit dan bumi. Ini ayat yang saya kira sangat populer ketika bulan Syawal. Orang menyampaikan halal bihalal, lalu ayat ini yang disajikan untuk memaafkan. Nah, persoalannya adalah ketika kita diminta untuk memaafkan, ada pikiran bahwa kalau dia kesalahannya besar kok dimaafkan begitu saja. Apakah ini baik? Gitu ya? Apakah ini baik? Dia kesalahan besar, nanti dia akan terus-menerus melakukan kesalahan itu berulang kali. Atau kita menjadi sangat jengkel kalau kita belum memberi pelajaran pada dia. Nah, ternyata Quran itu mengajarkan tidak melihat ini besar kecilnya kesalahan. Pokoknya kalau ada orang berbuat salah, ajaran Islam adalah memaafkan. Sudah urusannya, maafkan. Nah, tentu ini menjadi penting nanti kita cari tahu. Tentu tidak sekedar kata memaafkan itu. Kita perlu cari tahu apa sih sejatinya memaafkan itu. Atau apa indikatornya bahwa orang itu sudah memaafkan kesalahan orang lain. Tanda orang sudah memaafkan adalah tidak ada lagi keinginan untuk membalaskan, melampiaskan kemarahan. Jadi ketika orang sudah mengatakan memaafkan, maka kesalahannya itu sudah dia sudah tidak ada keinginan untuk melampiaskan kemarahan, menyimpan dendam tidak. Nah, tapi Islam mengajarkan kalau ada orang berbuat salah, orangnya dimaafkan, tapi kesalahannya jangan dilupakan. Ini yang menjadi sangat penting, jadi tuntunan kita.
Jadi ternyata kalau kita kaji, ketika kita bertemu dengan orang lain, berinteraksi orang lain, ada orang yang melakukan kesalahan, mungkin kesalahan itu besar, tetap orangnya dimaafkan. Namun kesalahannya jangan dilupakan. Artinya apa? Kita catat. Apa dasarnya? Kita bisa tengok ilmu tentang hadis. Ketika ulama-ulama hadis mengkaji sebuah hadis, dia akan menelusuri sanad-sanadnya. Ternyata ketika ada salah satu orang yang ada di sanad tersebut pernah berbohong, maka status hadis tadi itu menjadi tidak sahih. Nah, itu artinya apa? Orang tadi itu berbohongnya mungkin cuma sekali atau mungkin 2 kali. Sudah terjadi di waktu yang lampau. Sudah dimaafkan orang itu, tapi masih dicatat. Sehingga ketika dia meriwayatkan sebuah hadis, ini akan mendegradasikan status hadis itu. Nah, ini memberitahu kita bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dan orang lain berbuat salah pada kita maafkan dia, kita sudah tidak ingin membalas, melampiaskan kemarahan, tidak ingin menghukum dia, tetapi kesalahan dia harus kita catat. Nah, boleh jadi sejarah di bangsa kita itu juga seperti itu. Sejarah kelam tahun 65, tahun 48 itu sangat menyakitkan. Orang-orang yang terlibat kita maafkan, tapi kesalahannya jangan dilupakan. Apa? Untuk pelajaran yang datang supaya tidak terulang lagi. Nah, ini saya kira yang menjadi kunci penting kajian kita pada kali ini tentang maafkan. Poin pertama, apa yang kita rasakan ketika kita mendapatkan perlakuan mungkin disakiti, disalimi, diliciki atau apa, untuk urusan apapun kita maafkan dia. Dengan begitu, potensi stres yang ada pada diri kita dari menyimpan dendam itu akan hilang. Dan ini akan menjadi menjadi makin kuat kesanggupan kita untuk memaafkan itu ketika ingat hadiah besar yang Allah janjikan pada orang yang mampu memaafkan, yaitu surga yang seluas langit dan bumi. Dan dengan memaafkan itu, hubungan kita dengan orang lain jadi kembali harmonis, kita bisa bersama dengan baik, tapi dengan waspada. Karena pihak orang yang telah melakukan kesalahan sangat boleh jadi di kesempatan yang lain mungkin akan melakukan hal yang serupa. Dan memang memaafkan ini juga bukan satu yang mudah bagi kita. Saya ingat sahabat Rasulullah yaitu Abu Bakar pernah mengalami ketika anaknya Ibunda Aisyah difitnah, dan yang memfitnah itu adalah ternyata pembantunya yang selama ini disuplai kebutuhannya. Itu menjadi sangat marah dan sempat berjanji tidak akan menafkahi lagi. Tapi terus turun ayat diingatkan untuk tidak melakukan itu. Itu artinya Islam mengajarkan untuk memaafkan. Ya sudah, baik-baik saja. Cuma kesalahannya harus diingat untuk menjadi pelajaran. Saya kira ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, poin yang ingin saya sampaikan agar kita menjadi lebih bahagia di dalam menjalani hidup kita ini, terbebas dari tekanan-tekanan psikologis yang dipicu karena adanya kesalahan yang dilakukan orang lain pada kita. Kita respon dengan memaafkan. Dengan begitu kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Di ayat 132 Allah memberitahu kita, atiullaha wa atiur rasul la'alakum turhamun. Ikutlah Allah, ikutlah Rasul agar kamu mendapatkan rahmat. Allah mengajari kita maafkan. Maka kalau kita taat pada Allah, kita akan mendapatkan rahmat Allah. Insyaallah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.